Hands up! Do not move. He will always be one of us. You still want me to take him? Yes. Who are you? Charles Widmore. Looking for this? This gentleman and I are taking a boat. Son? What's... He's coming with us. You all right? They killed Carl and my mother. She's not my daughter. Hi, Dad. I'm so sorry. Say you'll follow him. Ben! What happened? It let me live. The security tapes from the pylon camera feeds. Episode dibuka dengan Sawyer yang menyuruh kepada Simile untuk menghapus kamera pengawas yang mengarah kepadanya. Is that Kate? What the hell are you doing? Yeah. Ketika akan mengambil kasetnya, tiba-tiba Horace datang dan bertanya di mana Sawyer. Simile mengatakan kalau Sawyer tidak bisa dihubungi karena sedang mencari tahanan yang kabur. Berhubung tidak ada Sawyer, Horace pun meminta bantuan kepada Simile untuk mengantarkan sesuatu kepada si botak. Singkatnya, setelah sampai, si botak sudah menunggunya. Kemudian Simile langsung memberikan barang titipan tersebut kepada si botak. Ternyata benda tersebut adalah kantong mayat, karena ternyata ada salah satu karyawan yang meninggal akibat mengalami kecelakaan saat bekerja. Tapi anehnya kepalanya terdapat bekas luka seperti sudah ditembak. Di sini Simile mencoba untuk bertanya, tapi si botak tidak menjawabnya dan menyuruh kepada Simile untuk mengantarkan mayat ini kepada Horace. Karena merasa penasaran dengan kemampuan yang dimilikinya, dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan mayat tersebut. So what really happened? Singkatnya, setelah sampai, Horace kembali menyuruh kepada Simile untuk mengantarkan mayat tersebut kepada Dr. Marpin yang ada di The Orchid. Dengan terpaksa, Simile pun langsung pergi. Tapi kampretnya si Harley malah memasukkan makanan ke dalam mobil tersebut, karena ternyata Harley akan mengantarkan makanan tersebut kepada para pekerja yang ada di The Orchid. Just, it stinks. Did you? No. Tapi dalam perjalanan, Harley merasakan ada bau yang sangat mengedankan sekali. Karena penasaran, Harley menyuruh kepada Simile untuk berhenti. Setelah melihatnya, Harley cukup terkejut karena ternyata ada mayat di belakang mobil. Kemudian Simile mengatakan kalau orang ini meninggal akibat kecelakaan ketika sedang bekerja. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke The Orchid. Singkatnya, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tapi di sini Dr. Marpin marah kepada Simile karena datang bersama dengan si Harley. Apalagi si Harley mengetahui tentang mayat tersebut. Kemudian Dr. Marpin menyuruh kepada anak buahnya untuk membawa mayat tersebut ke dalam dan meminta kepada Simile untuk menunggunya. That guy's a total douche. That douche is my dad. Dan faktanya, ternyata Dr. Marpin adalah ayah dari Simile.
Tapi karena si Miles datang dari masa depan, tentu saja Dr. Marpin tidak kenal kepadanya. Karena pada masa sekarang, si Miles baru saja berusia 3 bulan. Kemudian Dr. Marpin datang dan meminta kepada si Miles untuk mengantarkannya bertemu dengan si botak yang ada di stasiun Swan. Singkatnya, setelah sampai, Dr. Marpin menyuruh kepada si Miles untuk pergi. Dan ternyata mereka sedang membuat sebuah bunker yang nantinya di masa depan bunker tersebut akan dihancurkan oleh John dan juga Desmond. 42. 42. How the hell did you know that? Singkat waktu, malam pun datang. Mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali pulang. Sementara itu, si cungkring datang ke rumah Sawyer dan meminta kepada Sawyer untuk ikut dengannya ke kantor karena dirinya mendapatkan informasi terbaru. Tapi Sawyer menolaknya karena dirinya ingin istirahat. Kemudian si cungkring mengatakan kalau dirinya sudah tahu siapa pelaku yang sudah menculik Henry. Who took the kid? You. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Sawyer langsung terkejut. Tapi di sini Sawyer mencoba untuk tetap santai. Kemudian mengajak si cungkring untuk masuk ke dalam. Sure as hell hope so. Dan setelah di dalam, Sawyer pun langsung saja. I'll give you the benefit of the doubt. Get some rope. Sementara itu, si Miles melihat ayahnya yaitu Dr. Marpin yang sedang bermain dengan dirinya saat masih kecil. Dan hal itu membuat si Miles terlihat sangat sedih dan memutuskan untuk pergi. Tapi Dr. Marpin memanggilnya dan mengajak si Miles untuk ikut dengannya ke dermaga karena kapal selamnya sudah kembali membawa para ilmuwan. Dan ternyata salah satu dari ilmuwan tersebut adalah Hey, can I get a hand with this? Yeah, sure. Dan. Hey, Miles. Anytime to see. Dan hal itu membuat si Miles cukup terkejut karena selama 3 tahun Daniel bertugas di luar pulau dan sekarang tiba-tiba saja kembali datang. Dan ternyata alasan Daniel datang ke sini karena dirinya melihat foto dari Jack, Harley, dan juga Kate. This is what I'm doing back here. Wait, take me to Jack's right now, okay? Kemudian si Miles langsung mengantarkan Daniel untuk bertemu dengan Jack. Di sini Daniel langsung bertanya kepada si Jack bagaimana caranya bisa pergi ke tahun 1977. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya disuruh oleh ibunya Daniel untuk naik pesawat. Tapi dia tidak mengatakan kalau Jack akan pergi ke tahun 1977. Entah apa maksudnya, tapi Daniel mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh ibunya kepada Jack adalah salah. I got some bad news for you, Jack. And how did she convince you, Jack? She was wrong. You don't belong here at all. Kemudian Daniel langsung pergi bersama dengan si Miles ke The Orchid. Karena merasa penasaran, Jack meminta kepada Daniel untuk menjelaskan apa maksudnya. Kemudian Jack langsung bertemu dengan Sawyer untuk mengatakan kalau Daniel sudah kembali. Tapi di sini terlihat Sawyer yang tidak terlalu peduli kalau Daniel sudah kembali. Dan hal itu membuat Jack merasa curiga. Tapi Juliet menyuruh kepada Sawyer untuk mengatakan kepada Jack apa yang sudah terjadi. Kemudian Sawyer pun langsung menyuruh Jack untuk masuk. Di sini Sawyer mengatakan kalau si cungkring melihat kamera pengawas ketika dirinya dan Kate sedang membawa Henry. Karena kita tahu sendiri kalau si Miles belum menghapus rekaman tersebut dari kasetnya. Kemudian Sawyer pun langsung menunjukkan si cungkring kepada Jack. Sementara itu Daniel dan si Miles sudah sampai di The Orchid. Ternyata Daniel ingin bertemu dengan si Dr. Marpin. Kemudian Daniel langsung mengikuti si dokter ke dalam stasiun The Orchid. God help us all. Dan ya, scene ini ada di episode pertama dari season 5, yang tiba-tiba saja Daniel bertemu dengan si dokter. Dan kita sudah tahu kenapa Daniel bisa ada di masa lalu. Nah, di sini kita sudah tahu kalau Daniel menabrak si dokter. Dan si Manor mengatakan tentang perjalanan waktu. Setelah itu Daniel langsung bertemu dengan si dokter dan menyuruh kepada si dokter untuk segera mengevakuasi semua orang.
karena pekerja yang tadi pingsan sudah terpapar oleh elektromagnetik. I need you to order the evacuation of the electromagnetic activity that... Tapi si dokter tidak peduli karena semuanya sudah diatasi. Kemudian Daniel mencoba untuk menjelaskan kalau sebuah ledakan yang sangat mengedankan sekali akan terjadi 6 jam dari sekarang. One station, only the energy there, same thing is gonna happen at this. It's gonna be catastrophic. 30,000 times more powerful, sir. And they... Tapi tetap saja si dokter tidak percaya. Dengan terpaksa Daniel mengatakan kalau dirinya datang dari masa depan. Absurd. What could possibly qualify you to... I'm from the future. Bahkan Daniel mengatakan kalau si Miles adalah anak dari si dokter yang datang dari masa depan. Miles is your son. Is this true? No. Dan ya, lagi dan lagi tentu saja si dokter tidak percaya. Dr. Chang. Dr. Chang. Sementara itu mereka semua sedang membahas rencana selanjutnya. Karena sekarang si Cungkring sudah mengetahui bahwa Sawyer yang sudah menculik Henry. Di sini mereka berniat akan pergi meninggalkan tempat ini. Karena cepat atau lambat Horace akan mengetahuinya. Apalagi mereka tidak mungkin untuk menghabisi si Cungkring. Karena hal itu tentu saja akan menjadi masalah yang baru. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Hey, James. Welcome to the meeting, Twitchy. Jack. Ternyata Daniel berniat ingin bertemu dengan The Others untuk membicarakan masalah ini. Karena ternyata salah satu dari The Others adalah ibunya, yaitu Lois. Karena hanya ibunya yang bisa mengembalikan mereka ke masa depan. Dan Sawyer baru mengetahui kalau ibunya Daniel adalah anggota dari The Others. Tapi meskipun Sawyer tahu markas mereka ada di mana, tapi dia menolak untuk mengantarkan Daniel bertemu dengan ibunya. Kemudian Jack meminta kepada Kate untuk mengantarkan mereka ke markas The Others. Tapi lagi-lagi Sawyer menyuruh kepada Kate agar tidak mengatakannya. You made me promise to never ask what happened to Aaron. Hold on a second. Don't say a word, Kate. She can say what she Tapi di sini tiba-tiba Juliet langsung mengatakan tentang kode untuk mematikan pagar sonar tersebut. Karena Juliet sadar kalau mereka tidak bisa selamanya ada di masa lalu. Kemudian Daniel, Kate, dan juga Jack langsung pergi untuk bertemu dengan The Others. Sementara sisanya akan menyusul. Kemudian mereka langsung pergi untuk mengambil senjata. Tapi tiba-tiba saja si botak datang. What's going on here? Yeah, that's right. We were just... Di sini Daniel mencoba untuk menjelaskan semuanya. Tapi ternyata si botak sudah curiga kepadanya hingga akhirnya. Dan ya, untung saja mereka berhasil kabur. Meskipun Daniel mengalami luka pada lehernya. Remember the code? Yeah, I got it. Setelah sampai di perbatasan, Jack melihat luka Daniel yang hanya mengalami goresan pada lehernya. Kemudian Kate pun langsung mematikan pagar sonar tersebut. Setelah selesai, mereka pun langsung pergi untuk bertemu dengan The Others. Turning back now. Sedangkan si botak langsung pergi ke rumah Sawyer. That's not good, right? Di sini si botak mengatakan kalau dirinya baru saja diserang oleh Daniel dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba si botak mendengar suara dan langsung mencarinya. Get down on the ground now. Dan ya, si botak berhasil menemukan si Cungkring. Alhasil mereka berdua pun langsung ditangkap. Sementara itu dalam perjalanan, Daniel mengatakan kalau kita harus menghancurkan stasiun Swan yang sedang dibangun oleh si dokter, atau stasiun yang akan dihancurkan oleh Desmond dan juga si John. Dan jika itu berhasil, maka bunker tersebut tidak akan pernah ada. Dan jika bunker tersebut tidak ada, sudah dipastikan pesawat Oceanic Air tidak akan pernah jatuh di pulau ini. Dan Daniel berniat akan menghancurkannya dengan bom hidrogen. We can change that. Like that made a hydrogen bomb.
Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya sudah sampai di tempat tujuan, yaitu markas dari The Others. Walaupun merasa takut, tapi Daniel tidak punya pilihan lain. Dan dia pun langsung pergi untuk bertemu dengan ibunya. Walaupun ibunya tentu saja tidak akan kenal kepada Daniel. Tapi masalahnya Daniel datang ke tempat The Others sambil membawa senjata dan bahkan melakukan tembakan peringatan. Nobody move. Step away. It's okay. Di sini Daniel mengatakan kalau dirinya sedang mencari Lois. Kemudian Richard menjawabnya dengan mengatakan kalau Lois tidak ada. Dan di sini Richard merasa pernah bertemu dengan Daniel sebelumnya. Tapi Daniel tidak peduli sama sekali, karena dirinya hanya ingin bertemu dengan Lois. Bahkan Daniel mengancam akan menghabisi Richard jika dalam waktu 3 detik tidak bertemu dengan Lois. 1. Don't do this. 2. Dan ya, ternyata ibunya sendiri yang sudah menembak Daniel. Karena tentu saja Lois tidak tahu kalau Daniel adalah anaknya. Hingga akhirnya Daniel pun langsung meninggal. You knew this was gonna happen. Who are you? I'm your son.